Selamat datang di channel Semua Pasti Bisa. Oke teman-teman, sebelumnya kita telah mempelajari uji prasyarat analisis. Jadi kali ini kita akan mempelajari tentang analisis korelasi. Oke. Nah, jadi korelasi itu berarti hubungan dan saling hubungan atau hubungan timbal balik. Jadi korelasi dalam ilmu statistik adalah hubungan antara dua variabel atau hubungan antar lebih dari dua variabel atau biasa disebut dengan bivariate correlation and multivariate correlation. Nah, korelasi atau hubungan tersebut dapat berbentuk hubungan simetris, bisa juga hubungan sebab akibat atau kausal, atau hubungan interaktif atau hubungan yang saling mempengaruhi. Jadi uji korelasi disebut dengan teknik korelasi. Teknik korelasi merupakan salah satu jenis statistik inferensial yang lazim digunakan untuk menguji keberadaan hubungan atau pengaruh antara satu gejala variabel dengan satu gejala variabel yang lain atau antar sejumlah variabel. Dalam dunia pendidikan dapat diambil satu contoh. Anak yang memiliki motivasi berprestasi sering terlihat senang mengerjakan tugas, rajin belajar, dan datang ke sekolah tepat waktu. Hal ini sangat mungkin terjadi juga pada siswa-siswa yang lain. Kalau demikian, maka akan muncul sejumlah pertanyaan yang ingin mengungkap tentang keberadaan korelasi atau hubungan antara variabel yang satu atau di sini disebutnya variabel bebas, variabel X, independent variable, dengan variabel yang lain yang bisa di situ variabel terikat atau variabel Y atau dependent variable. Nah, jadi contohnya pertanyaannya seperti ini, rumus-rumusnya seperti ini. Apakah ada hubungan antara motivasi berprestasi dengan disiplin belajar atau dengan kerajinan belajar siswa? Nah, kemudian apakah motivasi berprestasi berpengaruh terhadap disiplin atau berdampak pada kerajinan belajar siswa? Yang ketiga, apakah motivasi berprestasi yang semakin tinggi akan diikuti oleh disiplin belajar atau kerajinan belajar yang semakin tinggi pula? Atau justru sebaliknya, motivasi berprestasi yang semakin tinggi justru diikuti oleh disiplin belajar atau kerajinan belajar siswa yang semakin menurun? Jawaban secara akurat terhadap sejumlah pertanyaan tersebut harus diperoleh melalui uji statistik dengan teknik korelasi atau correlational terhadap data-data yang terkumpul dari variabel-variabel yang ada. Selanjutnya adalah kegunaan. Jadi pengukuran asosiasi berguna untuk korelasi tadi berguna untuk mengukur kekuatan hubungan antar dua variabel atau lebih. Contohnya mengukur hubungan antara variabel motivasi berprestasi dengan hasil belajar, atau penggunaan model pembelajaran dengan keterampilan proses lain. Pengukuran ini hubungan antara dua variabel untuk masing-masing kasus akan menghasilkan keputusan. Di antaranya, hubungan kedua variabel itu tidak ada, hubungan kedua variabel lemah, hubungan kedua variabel cukup kuat, hubungan kedua variabel kuat, dan hubungan kedua variabel sangat kuat. Nah, penentuan tersebut didasarkan pada kriteria yang menyebutkan jika hubungan mendekati 1, maka hubungan semakin kuat. Sebaliknya, jika hubungan mendekati 0, maka hubungan semakin lemah. Oke, kita lanjut. Bentuk hubungan antara dua variabel. Jadi, tanda positif pada harga koefisien korelasi itu menunjukkan adanya arah hubungan yang searah. Artinya kedua hubungan searah artinya apa ya? Hubungan kedua variabel X dan Y itu berbanding lurus. Jadi semakin tinggi X itu akan diikuti dengan semakin tinggi pula Y, dan sebaliknya. Nilai koefisien korelasi mendekati plus 1,
berarti pasangan data variabel X dan Y itu mempunyai korelasi linear positif yang kuat. Nah, tanda negatif pada harga koefisien korelasi itu menunjukkan adanya arah hubungan yang berlawanan. Artinya, hubungan kedua variabel X dan Y adalah perbandingan terbalik. Jadi semakin tinggi X akan diikuti dengan semakin rendah Y. Dan sebaliknya. Jadi apabila nilai koefisien korelasi mendekati -1, maka hal ini menunjukkan pasangan data variabel X dan variabel Y mempunyai korelasi linear negatif yang kuat atau erat. Itu teman-teman bisa lihat nanti ketika teman-teman melihat cara untuk menentukan korelasinya menggunakan SPSS. Jadi selanjutnya adalah besar angka korelasi itu berkisar 0 sampai 1 seperti yang sudah dijelaskan tadi. Berikut adalah interval koefisiennya. Teman-teman bisa lihat bahwa 0,8 sampai 1 itu tingkat hubungannya sangat kuat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian kita lanjut. Jadi apabila data variabel bebas atau variabel X independent variable dan data variabel terikat sama-sama berjenis rasio atau interval, maka teknik korelasi yang digunakan untuk menguji keberadaan hubungan kedua data tersebut adalah korelasi product moment person. Nah, termasuk korelasi antara variabel parsial dan ganda. Apabila data kedua variabel tersebut berjenis ordinal, maka teknik korelasi yang digunakan adalah korelasi tata jenjang, rank order correlation, dan tetrakorik. Nah, apabila data kedua variabel tersebut yang satu berjenis rasio atau interval dan yang satu lagi berjenis nominal, maka teknik korelasi yang digunakan adalah korelasi poin biserial. Dan apabila data kedua variabel tersebut berjenis nominal, maka teknik korelasi yang digunakan adalah korelasi pi. Oke, kita mulai dengan korelasi sederhana. Jadi ada dua jenis korelasi, ada korelasi sederhana, kemudian ada korelasi ganda, ada korelasi parsial. Tapi di dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang korelasi sederhana dan juga korelasi ganda. Jadi analisis korelasi sederhana atau yang umum disebut dengan korelasi bivariate itu digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel data. Dalam perhitungan korelasi akan didapatkan hasil koefisien korelasi yang menunjukkan keeratan hubungan antar kedua variabel. Nilai koefisien korelasinya antara -1 sampai 0 atau 0 sampai 1. Jika nilai korelasi yang digunakan semakin mendekati 1 atau -1, maka dapat dikatakan bahwa hubungan antar dua variabel semakin erat. Sebaliknya, jika mendekati 0 akan semakin lemah. Oke, kita lanjut. Nah, ini merupakan contoh dari perhitungan korelasi sederhana. Kita mulai ya teman-teman. Jadi penelitian dengan judul hubungan gaya belajar dengan hasil belajar, mata kuliah metode statistik pendidikan. Variabel X adalah gaya belajar dan variabel Y adalah hasil belajar metode statistik pendidikan mahasiswa pendidikan kimia yang diukur dari nilai ujian semester. Oke. Jadi di sini satu dengan taraf signifikansi atau galat atau P-nya sama dengan 0,05 sama dengan 5%. Apakah ada hubungan antara gaya belajar dengan hasil belajar pada mata kuliah statistik mahasiswa prodi pendidikan kimia? Oke. Selanjutnya kita akan yang pertama kita lakukan adalah kita buka dulu aplikasi SPSS ya. Dan kemudian teman-teman sudah mempersiapkan file atau datanya yang teman-teman sudah copy di Excel. Misalnya ini saya sudah siapkan ini. Nah, caranya yang pertama adalah ini di cancel dulu. Kita ke variable view. Di sini teman-teman bisa menulis X besar dan juga Y besar. Nah,
Di sini label teman-teman tulis gaya belajar. Gaya belajar. Kemudian di sini teman-teman tulis hasil belajar. Nah, kemudian desimalnya teman-teman turunkan jadi 0. Ini bisa teman-teman rubah menjadi center. Oke, setelah itu teman-teman klik analyze, kemudian correlate di bivariate. Nah, kedua variabel ini teman-teman pindahkan ke variabel. Nah, setelah itu teman-teman centang two tail dan flag significant correlation, dan kemudian teman-teman oke. Oh ya, kita belum copy, maaf. Jadi kita mengcopy dulu. Jadi setelah ini kita lihat data view-nya. Ya, data view-nya ada X dan Y. Kemudian kita copy. Nah, kita copy dulu angkanya yang telah teman-teman siapkan di Excel. Nah, di copy. Lalu teman-teman masukkan ke SPSS. Ya, sudah. Jadi seketika angkanya telah masuk, kita ulangi lagi, yaitu analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate. Nah, ini kan tadi sudah teman-teman pindahkan ke sebelah. Kemudian centang ini present, total, dan flex significant correlation. Kemudian oke. Sehingga hasilnya adalah ya seperti di bawah ini. Nah, sekarang bagaimana cara menginterpretasi output yang dihasilkan di SPSS? Oke, mari kita pelajari dulu. Kita buat 2 slide. Nah, jadi cara membacanya seperti ini. Ini kebetulan sudah di copy tadi. Jadi solusi korelasi sederhana. Yang pertama, kita bisa merumuskan hipotesis. Jadi misalnya H0, tidak ada hubungan antara gaya belajar dengan hasil belajar pada mata kuliah metode statistik. Sedangkan H-nya adalah ada hubungan antara gaya belajar dengan hasil belajar pada mata kuliah metode statistik. Kriteria pengujian teman-teman, apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya tidak ada hubungan antara gaya belajar dengan hasil belajar. Nah, apabila signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, interpretasi, kita akan mulai dengan interpretasinya teman-teman. Di sini teman-teman di output correlation ini menjelaskan tentang nilai koefisien korelasi dan nilai signifikansi variabel gaya belajar dan hasil belajar. Dari output tersebut diketahui koefisien korelasi kedua variabel adalah 9,13. Teman-teman bisa lihat di sini 0,913. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan antara gaya belajar dan hasil belajar itu berada pada kategori tinggi. Sebagaimana teman-teman, karena dia mendekati 1, teman-teman seperti interval tadi yang sebelumnya telah dijelaskan. Jadi dia berada pada kategori tinggi. Selanjutnya masih dari output correlation itu diperoleh nilai signifikansi totalnya itu sebesar 0,00. Teman-teman bisa lihat di sini. Ya 0,00. Nah, karena signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan itu terdapat hubungan yang signifikansi antara gaya belajar dengan hasil belajar. Nah, jadi keputusannya pada kasus ini terlihat bahwa koefisien korelasi antara
adalah 0,913 dengan signifikansi 0,000. Karena signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA tadi diterima. Jadi artinya karena dia diterima, maka di sini dapat kita simpulkan ada hubungan yang signifikan antara gaya belajar dengan hasil belajar pada mata kuliah metode statistik. Pengambilan kesimpulan, jadi penelitian ini membuktikan bahwa ada hubungan yang signifikan antara gaya belajar dengan hasil belajar pada mata kuliah metode statistik. Hal ini berarti bahwa gaya belajar itu sangat berhubungan dengan hasil belajar. Berdasarkan harga koefisien korelasi sebesar 0,913, di mana harga korelasinya bersifat positif, artinya semakin tinggi gaya belajar, maka akan dibarengi dengan semakin tinggi pula hasil belajar pada mata kuliah metode statistik. Oke, jadi itu adalah salah satu contoh korelasi sederhana. Nah, jadi sedikit tambahan bahwa korelasi sederhana itu digunakan apabila skala data variabel yang digunakan yang dihubungkan itu berbentuk data interval dan rasio. Dan kemudian sebelum kita melakukan analisis uji korelasi, datanya harus memenuhi persyaratan, yaitu berdistribusi normal serta mempunyai hubungan linear. Jadi digunakan untuk dua variabel, satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Itu kalau untuk korelasi sederhana. Oke, kita lanjut dengan korelasi selanjutnya, yaitu korelasi ganda. Jadi korelasi ganda itu merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel bebas atau lebih secara bersama-sama dengan satu variabel terikat. Artinya, variabel bebas di sini contohnya seperti gaya belajar dan kemandirian belajar, artinya variabel yang mempengaruhi dengan hasil belajar atau variabel yang dipengaruhi atau di sini disebut dengan variabel terikat, dependent variable. Nah, kemudian mungkin kita langsung saja dengan contoh. Contohnya seperti ini. Dengan taraf signifikansi galat atau P sama dengan 0,05, apakah ada hubungan korelasi yaitu antara gaya belajar dan kemandirian belajar dengan hasil belajar. Nah, jadi hal yang pertama teman-teman buat, yang pertama teman-teman bisa menulis datanya di Excel, teman-teman. Nah, kebetulan ini sudah ada datanya seperti ini. Kemudian teman-teman membuka space teman-teman, variable view. Ini kita menulis X, kemudian Y, dan kemudian Z. Z. Nah, di sini desimalnya kita nolkan. Kemudian ini dinolkan. Nah, label di sini teman-teman bisa menulis gaya belajar, kemudian kemandirian belajar, dan terakhir hasil belajar. Oke, seperti ini. Ini kita center, kemudian center. Oke. Nah, yang pertama kita lakukan adalah analyze, kemudian correlate, bivariate. Sama seperti tadi, ketiga variabel ini kita pindahkan dengan cara Ctrl A, lalu pindahkan ke sebelah variabel. Kemudian centang person dan total, dan ini sudah dicentang semua. Oke. Oh, maaf, lupa. Ternyata kita masukkan datanya dulu. Jadi datanya yang di Excel tadi kita copy. Setelah kita copy, kita masukkan ke SPSS di data view-nya.
Kita Ctrl V. Nah, dari sini baru kita analyze, kemudian correlate dan bivariate. Nah, ini sudah dipindahkan, tadi kita sudah pindahkan, lalu tinggal klik OK. Nah, sehingga datanya akan muncul seperti ini. Teman-teman bisa melihat datanya seperti ini. Nah, tapi untuk mengetahui seberapa besar persentase variabel bebas terhadap variabel terikat, kita pergi lagi ke analyze, regression, linear, kemudian ini kita gaya belajar ini kan variabel yang dipengaruhi, hasil belajar ini kan variabel yang dipengaruhi. Jadi kita masukkan ke dependent variable, sedangkan gaya belajar dan kemandirian belajar itu kita masukkan ke independent variable. Nah, setelah itu kita pilih statistik. Ini estimates module fit, dan di sini juga kita centang R square change. Nah, setelah itu continue, lalu OK. Nah, sekarang pengambilan keputusan atau pengambilan kesimpulan berdasarkan data ini. Jadi caranya kita tunggu. Bentar, kita. Nah, jadi pengambilan kesimpulannya korelasi ganda ya. Jadi teman-teman bisa merumuskan hipotesis terlebih dahulu. Misalnya H0, tidak ada hubungan antara gaya belajar dan kemandirian belajar dengan hasil belajar pada mata kuliah metode statistik. Kemudian HA-nya, ada hubungan antara gaya belajar dan kemandirian belajar dengan hasil belajar pada mata kuliah metode statistik. Dan kriteria pengujiannya, apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka H0 itu diterima. Apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Interpretasi. Kita mulai dengan interpretasi. Nah, di sini juga ada kelihatan angkanya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa karena ini kan sama, jadi kita perbesar saja langsung yang ini tuh. Bentar. Oke. Jadi hubungan antara variabel gaya belajar X dengan variabel hasil belajar Y itu memiliki koefisien sebesar 0,977. Nah, dan nilai probabilitasnya adalah 0,00. Ini lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara gaya belajar dengan hasil belajar. Kemudian yang kedua adalah kita melihat kemandirian belajar dan hasil belajar. Di sini hubungan antara variabel kemandirian belajar X dengan variabel hasil belajar itu memiliki koefisien sebesar 0,992 dan nilai probabilitasnya adalah 0,00, lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara kemandirian belajar dengan hasil belajar. Pengujian yang ketiga setelah tadi kita melakukan analisis di SPS tadi, maka pengujian secara keseluruhan itu dilihat dari koefisien korelasi R itu sebesar 0,997, teman-teman bisa lihat, sehingga kontribusi X dan Y terhadap Z itu sebesar R kuadrat kali 100%. Jadi ini 0,995 ini dikali 100%, hasilnya adalah 99,5%. Selanjutnya dengan melihat nilai probabilitas sig F change. Nah, di sini kan 0,00 yang lebih kecil dari 0,05, maka data disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara gaya belajar bersama-sama dengan kemandirian belajar dengan hasil belajar. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara gaya belajar bersama-sama dengan kemandirian belajar dengan hasil belajar. Oke. Jadi keputusan pada kasus ini terlihat bahwa signifikan kedua variabel adalah 0,00. Teman-teman bisa lihat di atas. Nah, karena signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak
berarti HA diterima. Artinya ada hubungan yang signifikan antara gaya belajar dan kemandirian belajar dengan hasil belajar pada mata kuliah metode statistik. Pengambilan kesimpulan, penelitian ini membuktikan bahwa ada hubungan yang signifikan antara gaya belajar dan kemandirian belajar dengan hasil belajar pada mata kuliah metode statistik. Hal ini berarti bahwa gaya belajar dan kemandirian belajar itu sangat berhubungan dengan hasil belajar. Berdasarkan harga koefisien korelasi gaya belajar sebesar 0,977 dan koefisien korelasi kemandirian belajar sebesar 0,992, di mana harga korelasinya bersifat positif. Artinya, semakin tinggi gaya belajar dan kemandirian belajar, maka akan dibarengi dengan semakin tinggi pula hasil belajar pada mata kuliah metode statistik. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk korelasi ganda, dan untuk materi kali ini yaitu korelasi. Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.